apa kabar hari ini? Iya, tentunya sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu Bu Ida akan membahas mengenai muatan pembelajaran PPKN. Yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu menunjukkan pengamalan sila pertama sampai sila kelima dan mampu menceritakan pengamalan sila pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu apa itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitupun dengan simbol-simbolnya. Nah, hari ini kita berbicara mengenai contoh pengamalannya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa dulu ya. Tentunya anak-anak sudah hafal doa untuk memulai pembelajaran. Oke ya, oke sudah siap? Iya, oke berdoa sudah dimulai. Oke sudah selesai. Oke, hari ini kita siap untuk mengulas tentang pengamalan sila pertama. Nah anak-anak, kita lihat gambarnya. Udah punya gambar. Oke, berbicara mengenai sila pertama tentang pengamalannya, yaitu lihat di sini ada gambar tentang pengamalan sila pertama. Nah, ada contohnya. Lihat contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila berbicara mengenai berhubungan dengan Tuhan. Nah, contohnya 1, anak-anak berdoa sebelum makan atau kegiatan yang lainnya seperti tadi Bu Ida berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, Willy dan Idam hidup rukun meskipun berbeda agama atau suku bangsa. Nah, dilihat gambarnya. Oke, semua agama ada 6 di Indonesia. Ya, anak-anak bisa lihat gambarnya. Nah, berikutnya contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di situ ada Naya membantu Nela membuat kerajinan. Nah, dilihat yang mana. Kemudian ayah menolong korban kecelakaan. Nah, di situ ada gambarnya. Nah, yang membantu membetulkan sepeda, yang membantu kecelakaan. Apakah yang gambar nomor 2? Dilihat, apakah itu termasuk dengan pengamalan sila kedua? Iya, bukan. Membantu untuk mengerjakan tugas. Apakah itu pengamalan sila kedua? Iya, betul. Apa itu iseng sama temannya tuh? Apakah itu pengamalan sila kedua? Iya, bukan. Kemudian membantu membereskan buku-buku di perpustakaan. Apakah itu termasuk pengamalan sila kedua? Iya. Nah, kemudian ini berebut apa tuh? Apakah itu termasuk pengamalan sila kedua? Iya, bukan. Kemudian, nah, sama-sama belajar menari. Apakah itu termasuk pengamalan sila kedua? Iya, betul. Berikutnya gambar berikutnya, lihat. Apakah itu termasuk pengamalan sila kedua? Iya, tidak. Nah, itu tadi berbicara mengenai pengamalan sila pertama dan sila kedua. Berikutnya kita lihat pengamalan sila ketiga. Lihat sila ketiga. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Lihat gambarnya. Anak-anak kelas 2 bekerja sama melaksanakan piket kelas. Nah, lihat di sana ada. Kemudian, Dadi dan Elisa berbeda suku bangsa, tapi rukun bekerja sama dalam kelompok. Lihat contoh pengamalan sila ketiga, yaitu tentang hidup rukun, selalu bersatu. Nah, itu. Kemudian sekarang kita lihat contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila itu tentang musyawarah atau diskusi. Lihat contohnya, anak-anak kelas 2 berkumpul membicarakan penentuan ketua kelas.
Nah, kemudian yang kedua, guru mengajak anak-anak kelas 2 bermusyawarah menentukan tempat berenang. Iya, atau di dalam masyarakat untuk pemilihan ketua RT atau RW atau lurah, ya. Kemudian kalau di kelas tuh berdiskusi atau bermusyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Nah, kemudian di kelas juga untuk menentukan piket kelas. Iya, itu contoh sila keempat tentang musyawarah. Kemudian kita lanjut ke pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, pengamalan sila kelima. Lihat contohnya. Dedi membagi tugas dengan adil kepada kelompoknya tentang keadilan. Yang kedua, semua murid-murid bekerja bakti tanpa membeda-bedakan suku. Oke, anak-anak paham? Nah, ibu guru juga membagikan tugasnya dengan adil kepada muridnya tanpa membedakan si A atau si B, ya, atau si C dengan si D. Nah, ibu guru selalu berbuat adil terhadap murid-muridnya. Oke, itu anak-anak contoh pengamalan sila pertama sampai sila kelima. Oke, sekali lagi anak-anak, diingat ya, contoh pengamalan sila pertama berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, tentang bersikap adil. Kita harus toleransi. Peduli. Yang ketiga, tentang hidup rukun. Yang keempat, tentang bermusyawarah. Yang kelima, tentang keadilan. Jadi segala sesuatu harus berbuat dengan adil. Contohnya ibu guru membagikan tugasnya dengan adil, atau ibu guru membagikan tugas piket dengan adil tanpa membeda-bedakan si A atau si B. Nah, itulah anak-anak contoh pengamalan sila pertama sampai sila kelima. Oke, berikutnya anak-anak, siapkan buku pembelajaran tema hidup rukun. Tema hidup rukun. Nah, kemudian siapkan buku PS-nya dan anak-anak kerjakan halaman 110, 120 dan 133. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Jangan lupa saat memulai pembelajaran harus berdoa dulu, dan setelah pembelajaran pun harus berdoa dulu. Nah, itu contoh hal kecil adalah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. Oke anak-anak, sampai di sini dulu, sampai ketemu lain waktu lagi. Bye, see you again.